jail atau penjaranya dari daerah sini. Lo bisa lihat jail kayak gini bentuknya. Terus gue mau cerita aja. Oke, jadi ceritanya kita Bro Sista, kalau yang baru salam kenal semua, nama gue Bayu. Jangan lupa video gue di share, di like sama subscribe bro. Thank you so much. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya bro? Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Sekarang gua mau kasih unjuk lu desa Amerika yang sebenarnya bro. Ini memang desa-desa paling original banget. Jadi kita bakal lihat kayak gimana sih bentuknya desa-desa di Amerika gitu, yang kayak bentuk koboi-koboi gitu bro. Ikut kita terus. Let's go. What a wonderful world. Ya, ini dia desanya di Amerika yang sebenar-benar ya bro. Ini dia desanya, oke. Ini adalah rumah Pak Camat, oke. Dan di sini rumahnya Pak RT. Situ akhirnya karena dia usaha ranchnya besar, tuh jadi kayak banyak, jadi kayak satu kota. Oh, jadi ini nenek buyutnya ini nih ya? Ya ini orang ini, yang punya awalnya ya. Ranch. Oke. Oke, jangan sampai mereka masuk ke tidur lu di hari ini, oke? Lu perhatiin ini, lama kelamaan lu perhatiin Bang. Dan yang ini itu adalah rumahnya dari kepala desa di sana, oke? Jadi ini semuanya rumahnya satu semua bro. Oh, dia. Dia imigran. Jadi bukan orang Minang ya, bukan ya? Bukan orang Minang ya, bukan. Oke, ini family aslinya bro. Yang punya coba lu perhatiin, deket-deket lu perhatiin dan. Ya, masuk. Nah, ini adalah rumahnya dari Adobe House ini Adobe House. Rumahnya kayak gini bro, sederhana aja bro. Yang penting keluarga cemara ya, sakinah mawaddah warohmah yang penting ya. Dan ini juga nih rumahnya kecil banget ini ya. Ini rumah atau gardu listrik ya, gue juga nggak tahu bro. Tapi kayaknya ini adalah gudang deh bro. Oke, yang penting sakinah mawaddah warohmah aja deh bro. Di sana ada kursi goyang satu. Sini tempat masaknya. Jadi ini kayak ada studio gitu bro, ada studio hotel gitu deh. Oke, ini dari sini juga ada tempat duduknya gitu. Dan oke. Lo kalau udah ngeliat sesuatu yang aneh-aneh lo kasih tahu gue. Ada yang satu-satu, ada yang menunggu di sini, lo kasih tahu gue bro. Barn log cabin bro. Jadi ini orang yang cabin yang buatnya dia nginep kayak gitu. Nah, dia di sini nih nginepnya bro. Oke, tempatnya tuh luar biasa, kayak unik kayak gitu ya. Kayak masih kayu-kayu, dan kayaknya kayu-kayunya ini dari kayu sekoya gitu bro. Oke, lihat di sini. Dan ini juga ada tempat airnya. Oke, kalau lu bisa mau aus langsung minum di sini aja bro. Airnya bakalan menyucur. Tuh kayak gitu. Lo tinggal angkat-angkat kayak gini, oke? Ini adalah toko roti, oke? Toko roti lo kalau misalnya lapar segala macem lo bisa ke toko roti ini. Dan di sini juga ada tempat pembuat jam gitu, watchmaker. Langsung kita lihat ke dalam, ada apa aja di dalam. Nah, lu lihat itu ada si sosok, ada si tante. Tante, assalamualaikum. Maaf tante, kayaknya dia kayak mau menyapa kita kayak gitu. Mau menyapa dengan mengulurkan tangan kayak gitu bro. Oke. Lihat ada yang lain nggak selain dia? Adalah tempat untuk buat film gitu bro. Oke, fotografer. Jadi kalau mau buat film di sini, mau foto kayak gitu. Dan di sebelahnya ada drugstore. Kalau lo lagi sakit hati, lo bisa langsung ke sini bro ya, langsung ke drugstore ya lo kalau sakit hati. Nah, ini dia bro, namanya Eastman Plat. Jadi ini dia itu kayak Kodak Company baru pertama kali keluar itu, yang kayak kamera yang gede jadul-jadul kayak gitu bro. Ini dia.
luar biasa bro di sini bro, uniknya itu luar biasa kayak gitu. Dan jadi tahu gitu kayak gimana kehidupannya dari orang-orang zaman dulu, jadul-jadul kayak gitu. Tapi gue rasa nih udah orang yang ya orang-orang kayanya, orang-orang bangsawan kayak gitu bro. Beda bro ya. Ini adalah tempat praktek dokter bro ya. Oke, jadi lu kalau kesini harus siap-siapin BPJS. Langsung lu siap-siapin BPJS, lu masuk ke dalam, dan tiba-tiba ada tengkorak di samping gua, dan ada tempat tidurnya kayak gitu bro, yang kayak gimana bro? Gue bilang bro ya. Dan lu lihat di sini ada tempat alat potong memotong, alat suntik, dan alat segala macem bro. Dan lu tahu nggak alat yang ini alat apa? Aduh, ini alat-alatnya luar biasa semua ya. Inhaler dan segala macemnya. Oke. Dan ini sepertinya ada sosok juga di samping saya. Ada sosok satu. Halo, assalamualaikum. Who are you? Adalah modelnya dari bank di zaman dahulu kala bro. Namanya Cairn Valley Bank. Oke, Cairn Valley Bank. Kita lihat banknya di dalam ada apa-apa aja, dan mudah-mudahan kita mau minta duit di sini. Dan ini kita langsung minta duit, langsung pakai kerangkeng gini bro, dan langsung kita minta duit aja. Pak, permisi pak, saya mau ngambil duit gitu kan. Dan bapaknya nggak ada bro, tapi lu lihat ada sosok di dalam. Oke, kasih tahu gua kalau lu ada lihat sosok di dalam. Oke. Dan ini adalah salah satunya juga office-nya. Lu lihat di situ mesin tiknya kayak gitu. Nah, langsung keluar dari dentis di dokter giginya. Oke, dokter gigi ada dua bro, kembar dokter giginya. Kita lihat dokter gigi di dalam bro. Oke, lu kalau sakit gigi bro, lebih baik sakit gigi bro ya daripada sakit hati. Oke, alright, ini dokter giginya. Tapi kok tempat duduknya gitu kok kayak tempat duduk yang di depan rumah kayak gitu bro ya. Dan lampunya juga masih hidup semuanya. Oke, dan ini alat-alatnya, dan ini adalah bentuk gigi orang zaman dahulu kala bro. Oke, lu bisa lihat di sana. Oke, kasih tau gue bro kalau lu lihat sosok yang lain. Oke. Jadi bro ya, karena kita sekarang lagi ada di daerah Bakersfield ya, California. Jadi di sini itu terkenal dengan hasil-hasil alam minyak kayak gitu bro. Jadi mining di sini, dan lu lihat di belakang itu langsung ada tempat tambang. Jadi tempat kayak pompa minyaknya itu kayak gitu bentuknya. Atau pompa minyak zaman dulu kala kayak kayu kayak gitu doang bro. Lu lihat tuh kan. Dan ini nih tempat yang besinya yang untuk nyedot minyaknya gitu bro. Oke. Ada hotel di sini, dan hotel makan sekali makan cuman 50 sen bro. Jadi kayak 7.500. Kayak dulu gua makan di kos-kosan waktu zaman di Bandung, makan nasi ayam pakai sayur, nasinya boleh ambil sepuasnya. Oke bro, ini dia tempat jail atau penjaranya dari daerah sini. Dan di atasnya itu langsung tempat pengadilannya. Jadi ini udah umurnya 140 tahun bro. Lebih tua dari Hot Wheels loh. Lebih tua dari Hot Wheels Red Line. Loh, lihat nih, kayak gini bentuk jailnya zaman dahulu kala. Oke. Ini buat untuk tax collector, untuk ngambil pajak ke sini. Terus ini untuk tempat polisinya, sheriff office. Dia duduk di sana bro ya. Oke, dan ini adalah jailnya. Lu bisa lihat jail kayak gini bentuknya. Oke, ada tempat tidurnya, dikasih satu, dikasih ember, dikasih tempat duduk. Tempat duduknya kok kayak tempat duduk di rumah gua. Tempat duduk di rumah gua. Oke, lu lihat di sana. Dan dia itu cuman pakai lilin kayak gitu doang. Lihat nih kayu dari jailnya, keras bro, nggak bisa dibuka ini mah. Luar biasa. Oke, ini juga ada jail yang kedua. Jadi cukup untuk 2 orang tidur di dalam jail. Oke, kanan dan kiri, kanan dan kiri. Dan gua nggak tahu dia buang airnya di mana. Oke bro, lu lihat di sana. Oke,
itu ada kayak 5.000 reward bro ya kalau lu itu bisa nangkap si Jesse James, karena dia itu udah ngerampok dari tren Jesse James. Oke, itu si serifnya, dan ini ada additional reward $800 atau $5.000 bro. Oke, lo kalau masih ketemu nih Jesse James sekarang nih bro ya, kasih tahu bro, bakal dapat 5.000. Oke, sekarang dan gua masuk ke atas, ada orang satu di atas. Gua kaget bro, gua kaget, ada orang satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Lihat ini bro, apa ini? Oh ini kayaknya apa sih, kayak konsil gimana gitu ya. Wih, di sini juga bisa lihat di samping, dan panasnya ini luar biasa, hawanya kayak gitu. Kaget ngeliat ini tadi, lihat si bapaknya itu. Ya, assalamualaikum Pak, permisi, kita mau pulang dulu. Si Pak, kita pulang dulu bro ya. Kita permisi, harus sopan di sini bro. Fraternal Hall di sini. Terus ini adalah untuk kurir. Oke, kita langsung langsung ke depan lagi, ada apa bro. Oke, dan sekarang gua ada di dalam barn bro. Ini tempat orang taruh alat-alat pembajak kayak gitu. Lihat tuh, alat bajak-bajaknya, dan ini alat bajak yang paling gede, yang paling giant ini bro, yang super treasure hunt ini. Oke, yang paling gede, dan ini ada sampai yang paling kecil-kecil kayak gitu. Luar biasa. Ini warnanya oke kayak gitu ya, funky gitu, ada kuning dan warna hijau gitu, warnanya funky gitu bro. Oke bro, jadi gue cerita aja bro ya, sembari baterai gue mau habis, terus gue mau cerita aja. Oke, jadi ceritanya kita sekeluarga itu mau jalan ke Disneylandnya di California bro. Ada tempatnya itu di Anaheim. Anaheim itu kan tempat gue itu ada di San Francisco Bay Area. Jadi kita perjalanan itu kira-kira makan waktu itu 6 jam. Jadi udah perjalanan 4 jam. Tadi kan gua udah jalan itu dari jam 8 kayak gitu deh. Jam 8 pagi, 8.30. Udah perjalanan 4 jam, terus kita berhenti nih di kota Bakersfield karena karena gua itu kelaparan gitu, bro. Terus kita kan juga bawa makanan, bawa nasi, bawa segala macem kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue berhenti di salah satu tempat picnic ground di daerah Bakersfield kayak gini. Ya udah, kita makan segala macem, dan sekarang gue itu lagi pergi ke museum. Ini museum benar-benar adalah museum dulu, tempatnya itu adalah bangsawan bro ya, bangsawan dari daerah Bakersfield gini, dan dia itu berhasil ya kayak ngebuat kayak farm gitu zaman dahulu kala, sebelum ditemukannya ada ladang minyak ternyata di sini. Udah, jadi kita jalan-jalan keluarga di sini, dan tempatnya itu sebenarnya kita udah datang sini udah kedua kalinya, tapi karena ada saudara, ada kembarannya istri lagi datang ke sini keluarganya, ya udah kita jalan-jalan lagi datang ke sini karena seru aja gitu ngelihat kayak desa-desa yang udah tua-tua kayak gitu dari Amerika. Jadi ini asli banget bro, asli banget dari desa Amerika kayak gitu. Tempatnya itu kayu-kayu, kayaknya masih sama deh kota-kotanya, dan kayak gedung-gedungnya itu, rumah-rumah itu masih sama kayak sekarang. Yang contoh yang paling aslinya itu deh, rumahnya itu kayak dari kayu kayak gitu bro. Karena apa? Karena mereka itu suka dari kayu, kan cuaca di sini tuh aneh gitu. Ada musim dingin banget, musim panas banget di sini. Jadi kalau rumah pakai kayu kayak gitu, itu bisa untuk menangkal cuaca yang ekstrim kayak gitu bro. Jadi itu salah satu alasannya, dan juga alasannya bisa lebih mudah gitu, dan kalau misalnya ada gempa bumi itu bisa lebih aman kayak gitu loh bro. Yaudah, besok gue bakalan pergi ke Disneyland, gue bakalan ngevlog lagi waktu di Disneyland nanti, dan bakalan gue share bro. Dan kalau ada kita cari Hot Wheel lagi di sini. Kalau ada bre, ya udahlah, lu ikut gue aja terus, dan ya udah bro, makasih.
kasih semuanya udah nonton video ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.